Sahabat 18 kembali lagi di Podak Podcast Dadakan. Nah, Sahabat Doski, kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Betawi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Faira dan partner saya Pandu Rizky. Nah, Sahabat 18, jadi di episode kali ini kita kedatangan narasumber nih, yaitu seniman asal Betawi yang saat ini menjadi guru di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Siapa yang namanya kira-kira ya? Siapa ya? Oh iya, namanya itu Pak Muhammad Yahya TS nih. Daripada lama-lama kan sambut aja yuk. Yuk. Halo Pak Yahya. Halo. Asik. Pak Yahya, boleh kali Pak ceritakan sedikit tentang diri Bapak, kenapa bisa jadi seniman Betawi itu gimana Pak? Ya, sebetulnya memang hobi. Bapak tuh hobi menggambar. Tahun 81 masuk di gelanggang remaja. Dulu kan tahun-tahun 80-an, 70-an, Gubernur Ali Sadikin membuat untuk kegiatan para remaja DKI. Nah, dibuatlah gedung-gedung kesenian. Gelanggang remaja Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Ya, waktu itu. Nah, Bapak kebetulan masuk di kelompok belajar seni, tentunya seni lukis di Gelanggang Remaja Jakarta Barat. Jadi keterusan jadi pelukis gitu, karena Bapak tuh 4 kali kuliah gagal melulu, artinya berhenti, nggak ada yang oke. Padahal pilihannya seharusnya masuk ke fakultas seni, tapi kenapa nggak diambil fakultas seni? Malah Bapak ambil fakultas hukum, tapi ngelukis jalan terus begitu. Jadi tahun 90 baru mulai pertama kali pameran di Mitra Budaya di Kemang di jalan di Menteng Timur ya, Bapak pameran bersama teman-teman. Nah, itulah awal Bapak melanjutkan hobi melukis jadi pekerjaan ya, jadi pekerjaan melukis. Jadi begitu. yang darinya hobi ya Pak? Ya, dari hobi Suka terus lanjut. ya. Jadi kegiatan untuk mencari duit. Oh siap. Lukisan. Gitu. Oh ya Pak, kan Bapak seniman Betawi nih Pak nih. Boleh kali Pak cerita tentang sejarah seni Betawi Pak? Ya, saya mengawali cerita Betawi dulu nih, keberadaannya nih. Kan banyak orang yang nuduh-nuduh bahwa orang Betawi itu adalah sekumpulan atau segerombolan pendatang-pendatang dari daerah-daerah di Indonesia, ngumpul di Batavia waktu itu. Ya, Batavia kan? Jadi sebelum Jayakarta jadi Jakarta, dulu namanya Jakarta itu Batavia. Nah, mereka menganalisa begitu. Jadi orang Betawi itu adalah orang yang sekumpulan atau segerombolan pendatang-pendatang dari daerah macam-macam lah kan, daerah Jawa apa gitu, Sumatera gitu. Tapi menurut saya setelah menganalisa, saya belajar bersama Bapak Kebudayaan, Bapak budayawan Betawi, Bang Ridan Saidi almarhum, beliau udah meninggal. Dia budayawan, dia sejarawan. Saya belajar bahwa Betawi itu memang tumbuh sejak abad 13, orang Betawi itu udah ada. Gitu. Jangan ditanya-tanya dulu Betawi ada apa enggak sih gitu. Iya. Padahal ada emang. Cirinya ada menurut beliau, menurut saya juga cirinya ada budayanya. Ada adat istiadatnya. Ada bahasanya. Ya. Gitu, ada kebudayaannya, ada budayanya. Gitu. Itu ciri suku bangsa ada ya karena itu. Ada bahasa, yang paling penting suku bangsa ada karena ada bahasanya. Bahasanya kita kan macam-macam bahasa. Bahasa Jawa aja macam-macam, ada yang halus, ada yang kasar ya. Sunda juga begitu. Kita ke Cirebon sama ke Bogor beda bahasanya, padahal Sunda juga. Gitu. Nah, itu ciri suku bangsa itu karena ada bahasa. Gitu. Jadi Betawi itu memang ada. Bukan nggak ada. Dari abad ke-13 menurut beliau ada Betawi. Nah, dulu sebelum Portugis ada, orang-orang Betawi itu punya pemukiman di daerah Pelabuhan Sunda Kelapa, ya di Jakarta Utara itu, Pelabuhan Sunda Kelapa, pemukiman
orang Betawi itu di situ. Banyak di situ. Nah, kalau mencar-mencar sekarang ada di Pondok Gede, ada di Bekasi, ada di itu. Itu setelah Portugis bumi hanguskan pemukiman Betawi yang ada di situ. Nah, yang selamat mereka lari ke daerah Bekasi, Depok, ke Pondok Gede, ke Kerawang, ya, ke Cikarang gitu. Nah, menurut beliau seperti itu. Makanya bahasanya beda-beda setelah itu. Nah, Pak, kalau misalkan bahasa Betawi yang halusnya sama yang kasarnya itu gimana, Pak? Kalau kita dengar Bokir ngomong, Mandra ngomong, Mali ngomong, Bolot ngomong, ya, itu beda dengan Binyamin ngomong. Binyamin agak halus. Kalau Mandra, Mali apa itu agak Kasar. ada tekanannya kasar lah. Gitu. Gua, lo, apa gitu. Waya apa, tong, gitu kan. Kalau anak tuh tong, kalau yang kasarnya. Kalau ini, kalau Binyamin beda lagi bahasanya. Biasa aja, sini, no, cariin, mak, gitu. Gitu aja, jadi nggak ada bahasa tong. Tong tuh anak kecil, gitu, kasarnya. Tapi biasa kayak ada apa namanya campuran Arab-Arabnya kayak apa? Tadi ente gitu ya, Pak? Jadi ada pencampuran, tergantung dia ada di mana. Misalkan Binyamin tuh ada di Kemayoran. Di Kemayoran kan tempat banyak orang Arab di situ, keramat apa tuh banyak orang Arab di situ, kumpul di situ. Jadi ane ente, ya, itu masuk ke bahasa Betawi tuh, ane ente. Ente jangan begitu. Ane kan kagak begitu, gitu. Nah, gitu ya. Kalau bahasa yang agak ininya lagi gue, lu. Nah, itu banyakan di kota karena banyak orang Cina. Ya kan? Glodok, orang Cina semua tuh. Nah, Cina itu jadi masukan juga ke bahasa Betawi tapi yang kasar. Gua, lu, ya gitu-gitu. Berarti diserap gitu bahasanya. Nah, iya, gitu. Nah, Rawabelong itu asli bahasa Betawi itu Rawabelong. Karena tempat lahirnya Bang Pitung itu ya di Rawabelong. Bang Pitung tuh bahasa Betawinya kalau kita lihat di film-film ya itu bahasanya Bang Pitung, halus. Ya. Betawi Tengah kayak Tomang ya, depan Taman Nagrek tuh, Tomang. Iya. Nah, itu Betawinya agak ini. Ya termasuk saya tinggal di Tomang. Jadi itu bahasa Betawinya agak ini. Nangke Belande ya kan. Kita makan sirup ya gitu, minum sirup ya, ada nangkenya gitu. Ada gorengannya ya gitu, nye. Jadi gitu. Jadi bahasanya memang beda-beda. Ada bahasa halus, ada kasar. Jawa juga ada bahasa halus, bahasa kasar. Iya, Kayak iya, Brebes. iya. Ya, Brebes beda sama Solo bahasanya. Kalau Gitu. misalkan sidul gitu bahasanya apa? Nah, Dul ke Binyamin. Binyamin, Ya. Sidul itu tuh Betawinya halus. halus ya. Ya, halus. Nya gitu kan, kalau ini kan kalau ada ma gitu. Kalau Iya, iya. Sidul kan nya, mane. Tadi aye. Ya kan bukan aneh. Kalau yang halus tuh aye. Nah, aye tadi taruh di situ tuh. Ituannya tuh air, nasi udah dimasak sama emak gitu. Amannya nah gitu. Itu halus, nya. Babe, engkong, nah itu halus. Rasanya. Pak, kalau di apa namanya lamaran Betawi gitu ya, Hmm. kan biasanya ada ciri khas palang pintu. Itu Hmm. palang pintu bahasanya dari mana tuh? Nih, Palang Pitu sejarahnya berawal dari ketika Bang Pitung itu namanya Salihun. Salihun. Bang Pitung itu namanya Salihun. Aslinya. Oh, itu Aslinya. nama Asli nama Bang Pitung itu Salihun. Ya. Ketika dia mau ngapel nih, orang dulu kan ngapel nih Iya. ke ceweknya gitu kan. Iya. Itu ada saingannya, Salihun. Saingannya Murtado. Jawara juga, jago Betawi juga. Dia tapi nggak masuk ke kelompoknya Pitung nih, kalau Murtado. Jadi dialang-alangin kalau Pitung datang nih, Salihun datang dialang-alangin sama si Murtado. Ya, dihalang-halangin tuh di Jegat ya? apa? Ya, apa tuh? Nggak boleh Nggak boleh masuk. Nggak boleh lu datang gitu kan. Dihalang-halangin lah. Ya, dipalangin. Palangin tuh dihalang-halangin. Iya. Kemudian pintu seperti rumah kan punya pintu.
tempat keluar Nah, masuk. tempat keluar masuk. Jadi palang pintu. Ditambah lagi dengan ocehan-ocehan pantun lah. Mm-mm. Iya. Nah, mereka adu pantun. Itu sih cuman embel-embel aja. Padahal kasarnya nggak begitu. Gitu. Ini tambahan aja kalau pantun. Ya, di acara perkawinan atau acara serah-serahan ada pantunnya. Jadi palang pintu ada pantunnya. Biasanya ada musiknya juga. Musiknya gambang kromong biasanya atau tanjidor. Ada ketika dia berbadu pantun, ya, itu main silat. Pantun, main silat, pantun, main silat gitu. Jadi itu sejarah palang pintu. Oh, berarti itu pas pas dia mau ngelamar si ceweknya. Bukan ngelamar, mau ini ngapel. Oh, ngapel. Iya, kamu kan tiap malam minggu kan suka ngapel. Lu kali. Enggak, Ya kan? belum ada. Itu dialang-alangin sama saingan kita tuh. Gitu. Nah, itu terjadilah itu acara budaya Betawi namanya palang pintu. Tapi biasanya yang menang si calonnya ya, Pak ya? Jadi begini, yang kalah boleh masuk. Berarti yang cowok nih ngelamar nih, si cewek, dia harus, ya cowok yang harus menang, lupa Bapak. Dia harus menang, makanya dipersilakan masuk. Gitu. Jadi waktu itu Murtado yang kalah, Pitung yang menang, makanya Pitung disuruh masuk, Dipersilakan. Ya. dipersilakan masuk. Gitu. Pitung itu nama ini, nama apa sih? Nama nama samaran Pitung itu. Sebetulnya Pitulungan. Pitulungan itu 7 jawara Betawi yang melawan Belanda, yang merampok tuan tanah tuh, ya nanti harta rampokannya dibagi-bagi ke rakyat miskin apa gitu. Nah, Pitulungan. Jadi kalau Pitulungan itu kemana-mana secara sendiri, dia pakai nama Pitung. Pitulungan. Pitulungan itu artinya orang yang selalu berbagi. Oh. Ya, Pitulungan. Jadi kelompok jawara 7 orang, ya dia berkumpul, kemudian membentuk nama Pitulungan. Gitu. Iya. Berarti asal usul dari palang itu kayak gitu, Pak. Ya. Itu emang palang itu bisa dilakukan pas kapan ya? Pas awal-awal ya, Pak. Awal-awal mau datang. Iya, Ambil- awal-awal mau serah-serahan. Kayak itu ya, Pak, apa namanya? Besanan bukan sih? Ya, besanan. Jadi serah-serahan kan sama-sama besanan. Iya. Jadi besan ini datang ke besan cewek. Cewek. Gitu, yang disambut oleh besan cewek. Biasanya ada itu juga itu yang karena pantun-pantun, kemudian palang pintu, main silat, main jago, jadi jagonya cewek, lawan jagonya cowok. Oh, gitu. Gitu, palang pintu. Oh, ya Nah, kan? pas besanan gitu ya, kayak bawa apa sih? Bawa yang Kayak apa roti. sih, roti buaya. Ya. Itu kenapa bisa, Pak? Dijadiin kayak roti buaya Simbol gitu ya? sebagai simbol. Simbol, ya. Orang Betawi dulu kan banyak turis dari Belanda, dari Inggris sebelum Jakarta diserang atau dijajah oleh Belanda. Ya, itu orang Betawi melihat, ya orang-orang Betawi melihat kalau mereka berduaan, ya kan, berkasih-kasihan lah, berkasih-kasihan, itu selalu bawa bunga yang cowok, ya kan, untuk memberikan ya simbolisasi cinta, ya, simbol cinta si cowok ame si cewek, dikasihlah kembang gitu. Nah, dari mereka melihat ini ada bagus gitu kan, ada bagus nih, orang Betawi bikin untuk simbol itu kasih-kasihan untuk simbol. Nah, di Jakarta itu kan dikelilingi sungai nih. Ada sungai ini, ada kalau salah 5 sungai atau 6 sungai. Nah, sungai itu kan cenderung ada binatang aligator, buaya. Buaya itu menurut peneliti itu binatang yang kawinnya cuma sekali seumur hidupnya buaya. Berarti nggak pernah selingkuh ya? Nggak pernah selingkuh. Artinya nggak pernah kawin lagi sama si buaya ini, nggak pernah. Dia cuma sekali seumur hidup sampai mati. Nah, itu simbol kesetiaan itu yang diambil menjadi simbol roti buaya. Serah-serahan. Gitu. Jadi si laki nih ingin menunjukin kalau gue tuh orang yang setia. Asik. Laki-laki yang setia. Enggak, Pak, tapi kadang apa namanya banyak orang yang ngatain misalkan
cowok gombal gitu. Itu buaya berarti bohong. Buaya gile, Iya. buaya darat, itu sih ini embel-embel sebelum adanya itu. Tapi yang paling jelas buaya itu binatang yang setia sama istrinya, sama ceweknya. Gitu. Ya. Kalau itu mah cuman bahasa apa sih? Ledek-ledekan apa gitu. Lu buaya gile lo gitu. Ay, Ya julukan aja, julukan. Gitu. ayo, Pak. Kan abis penyerahan tuh, kan itu apa sih namanya yang ini? Ijab kabul. Iya, ijab kabul. Itu kan ada musik tuh, musiknya bisa nyanyiin tuh apaan Pak? Yang bisa disetel? Gambang Alat promo. musiknya. Gambang promo atau Biasanya gitu, sih gitu. kalau Betawi sekarang dangdutan. Iya, kalau sekarang. Kalau Gambang zaman dulu, promong kalau mah dulu. sekarang udah jarang lah dipakai. Tanjidor udah masih. Tanjidor, ya kalau Tanjidor tuh musik iring-iringan. Misalkan pengantin sunat. Hmm. Pengantin sunat nih, kita nih mau sunat nih dulu nih, Iya. digotong-gotong. Hmm. Kita naik kuda, pakai gerobak, pakai ini. Nah, di sampingnya itu atau di belakangnya diiringin sama musik namanya Tanjidor. Yang trompetnya gede tuh. Iya. Oh Ya, iya. trompetnya gede tuh, wow gitu kan. Mhm. Itu pakai gamelan segala. Nah, pakai cek. Oh, Nah, itu Tanjidor. Tapi yang namanya Tanjidor itu ya trompet gede itu. Itu namanya Tanjidor. nama Tanjidor tuh Ya. yang itu. Trompet gede itu. Tanjidor. Jadi Tanjidor itu seni untuk iring-iringan pengantin sunat atau pengantin kawinan. Gitu. Dulu, zaman dulu tahun 70-an, pengantin nikah itu diarak. Diajak keliling gitu, Pak. Diajak keliling dulu. Gitu, memperkenalkan nih keluarga gue nih mau nikahin anak nih gitu. Asik. Ya kan? Pamerin. Ya, pamerin dulu. gitu. Promosi. Ya, Promosi. Promosi nikah, ya. Nah, promosi mau nikah. Kan besok nih Pak nih, Hah. bakal ada kata tuh Lebaran Betawi tuh di Monas. Ya, Itu kayak gimana Ya. Pak? Kok bisa? Ya, seminggu yang lalu Bapak dapat undangan Oh. dari ini panitia ada Lebaran Betawi. Lebaran Betawi sendiri berawal tahun 2008. 2008 itu gubernurnya Pauji Bowo. Pauji Bowo. Nah, sekarang panitianya juga Bang Poji. Bang Powo ya. Oh, Bang Bowo. Bowo. Ya, panitianya Bang Bowo. Dulu dia gubernur DKI Jakarta. Gitu. Jadi tahun 2008 dia coba nih. Ini kan sulit nih Betawi ngumpul karena nggak punya gedong. Iya. Ya nggak ada gedong pertemuan orang-orang Betawi. Makanya dibuatlah Lebaran Betawi setelah Lebaran Idul Fitri biasanya setiap tahun itu. Jadi di tengah-tengah antara Idul Fitri sama Idul Adha. Dia ambil di tengah-tengahnya. Oh, Ya, Lebaran Betawi. Ya, Lebaran Betawi itu sebetulnya pertemuan orang-orang Betawi yang ada di pelosok-pelosok manapun. Betawi merantau. Orang Betawi jarang merantau sih sebetulnya. Iya. Dikit yang Situ-situ merantau. aja ya Pak ya. Iya. aja. Paling tidak yang ada di sekitar Jakarta dan sekitar Jakarta luar, misalnya Bekasi apa semua, untuk ngumpul di satu tempat. Dan Lebaran Betawi juga tempatnya pindah-pindah, nggak satu tempat. Ini sekarang di Monas, besok di Kemayoran, Iya. bisa juga di Rawabelong, bisa juga di sini. Jadi pindah-pindah karena memang kita nggak punya tempat gedung pertemuan, makanya diadakannya di lapangan yang luas. Karena dibarengin dengan festival kuliner Betawi. Jadi begitu. Nah, kuliner nih Pak, biasanya apa makanan khas Betawi, Hmm, kerak telur gitu ya Pak. ya. Nah, itu apa namanya kerak telur kadang pembuat yang jualan bukan orang Betawi asli ya Pak. Ada juga sih 1-2, Ada juga. tapi sekarang Jarang. orang Betawinya juga jarang yang jualan itu. Sama lah sama yang lain-lain. Kadang-kadang orang Betawinya sendiri udah kayak gado-gado. Ya, gado-gado semua Cina aja apa Jual. bikin, ya Jawa bikin, Sunda bikin, ya gado-gado. Jadi kebanyakan kalau saya ke Kemayoran kalau ada acara Jakarta Fair, kan banyak tuh Iya. tukang kerak telur. Itu yang jualan banyak orang Madura. Madura. Madura, Jawa, orang Sunda gitu. Lah soto Betawi aja udah banyak Iya. Iya, yang benar. orang daerah lain yang jual ya. Nyarinya susah. Begitu. Jadi
bukan milik orang Betawi lagi, sudah semakin buyar kerak telur itu, gitu. Tapi ada yang kuliner Betawi sampai sekarang yang kayak gini, bir peletok. Iya, Oh, itu ya. tahu. Bir peletok itu yang bikin awalnya orang Betawi. Orang Betawi bir peletok. Kenapa dinamain bir peletok? Ada remaja-remaja Betawi nih, ya, lagi minum bir peletok, pas dia buka botolnya, tek gitu kan, terus berbusa. bunyi. Oh, Jadinya petok gitu ya. Ya, orang Belanda bilang, wih itu bir katanya, karena berbusa kan, dituang di gelas. Itu bir, tapi kok bunyi katanya, tok gitu kan. Nah, orang Betawi namain bir peletok. Dulu mah nggak ada. Padahal mah halal ya Pak namanya Iya, doang. halal. Namanya doang, bir peletok. Nah, orang-orang Belanda tuh suka minum gitu. Ya, bir peletok. Oh ya Pak, kan kulinernya katanya Betawi ada bubur Betawi ya, kayak bubur ayam Betawi. Ada, mungkin setiap daerah juga punya khas, kayak Iya, bubur bubur Cianjur. Cianjur, bubur Cirebon, bubur Manado yang Iya. pakai telur mentah itu, ya. Nah, Betawi ciri khasnya pakai toge mentah. Toge mentah. Ya, toppingnya toge mentah. Ada yang pakai ayam, suwir-suwir, ada yang pakai ikan teri. Jadi Ikan dua. teri ya rasanya. Ikan teri ini, ikan teri Medan, Oh, ya, oh, iya. pakai kacang tanah. Nah, kuahnya itu semur, kuah semur, tapi encer, nggak kental. Kalau semur Betawi kan kental, ya. Nah, ini encer. Kayak semur Bentuknya. nasi uduk bukan? Iya sebenarnya. Iya, kayak nasi uduk. Sama. Iya, gitu. Bapak udah pernah nyobain Pak? Waktu itu ada di Ada di situ. mana? Nah, Oh, di itu Pak Keder. Di depan sekolah kita tuh, dekat Soto Sapri, sebelahnya Gang Pak Keder tuh. Nah, situ ada bubur. Dulu jual di pinggir jalan. Berarti masih Bubur ada di Betawi mana-mana. masih ada, masih. Yang terkenal pertama kali bubur Betawi itu di KS Tubun, di depan rumah sakit Pelni. Oh, iya, iya. Jadi kalau kita mau makan bubur Betawi ya di situ rame yang beli, karena aneh kan pakai toge mentah. Jadi toge mentahnya ditaruh di toples kaca, terus yang beli ambil sendiri. Jadi nggak Bebas diambilin gitu, sama Pak? bebas, Jadi bebas ambil. bebas, iya. Dan kalau kebanyakan juga nggak enak. Iya, Iya, tapi toge kayak unik kebanyakan, gitu dah Pak. Iya. Biasanya ayam sama itu doang, capek Iya. gitu kayak. Ini ikan teri Yang teri semur jengki, lagi kuahnya ya Pak. Iya, makanya pakai teri Biasanya Medan kuahnya yang kayak kuah-kuah apa sih namanya? Kuah, Yang kaldu, kuning kaldu. ya. kaldu. Kaldu. Kalau Cirebon kan kaldu tuh, kaldu ayam kan. Iya. Ya, kalau Betawi semur pakai toge mentah. Togenya boleh ngambil sendiri. Itu gimana Pak rasanya Pak? Kan Hah? udah nyobain nih Pak. Enak, Enak, coba Pak. aja. Enak, Nah, kapan-kapan tanya Wow. ke Pak Keder, ya, Oh, siap. bubur Betawi. Keder namanya keder Keder. Pak. Keder. Jadi Pusing nih kayak saya tanya, waktu itu dia kan jualan sayuran, tanya sama masyarakat sini, Iya. Pak Keder, ada yang hilang. Dia keliling-keliling, namanya saking keliling-kelilingnya dia pusing, keder dia nyasar. Aslinya Keder boleh, itu Pak. kan nyasar. Ah, Ya, padahal bukan namanya itu, nama keder bukan. Namanya sih beda. Cuman karena dia punya pengalaman itu keliling nyasar, dibilang Pak Keder. Keder. Oh, Iya. berarti kayak panggilan doang apa ya? Ada Ya, asal-usulnya ya, Pak, panggilan, panggilan inilah, Unik-unik. panggilan orang kampung lah, karena dia keder keliling. Pantesan. Ada aja orang ya. Iya. Nah Pak, Bapak kan pakai ini nih Pak. Apa namanya? Shell kayak ondel-ondel gitu. Iya. Nah, penasaran banget ya Pak. Kalau ondel-ondel kan yang cowok mukanya merah ya Pak ya. Iya. Terus yang cewek putih. Nah, Iya. itu maksudnya muka merah tuh apa? Itu menunjukkan jin yang jahat, Jin yang jahat. jin yang pemarah. Merah itu kan kalau lagi marah kan merah Ah, mukanya kan, wajahnya. Iya. Terus kalau yang cewek kan lembut, putih, suci. Kirain dempul Pak. Jadi parah banget. jadi Iya, menggambarkan Pedas itu, ketebelan. menggambarkan ini lagi marah, ini lagi lembut. Hmm. Ondel-ondel. Ya, ondel-ondel sendiri banyak, ada seseorang yang bilang itu awalnya sebelum Belanda masuk, ya, sebelum ini masuk, penjajah masuk itu udah ada ondel-ondel. Perasaan kalau menurut saya sebelum Belanda masuk, Hindu dulu agama yang masuk. Iya, dulu. Ya kan? benar. Ini kan cuman adopsi dari kolaborasi dari ini anak-anakan ogoh-ogoh yang di Bali itu.
Kalau di acara ngaben atau iya, gitu kan iya. dibakar tuh Iya. raksasa itu, Mm-mm. ya kan? Betul. Mungkin melihat itu, Terinspirasi. terinspirasi dia buat kayak begitu. Belum ada namanya ondel-ondel zaman penjajahan, belum ada. Nah, ondel-ondel itu diambil dari lagu. Lagu. Siapa yang nyiptain Lagu yang diciptakan oleh Pak Joko Subagio tahun 1970, ondel-ondel. Tahun 75 ditenarkan oleh Benyamin S, lagu ondel-ondel. Kemudian Ali Sadikin Mm-mm. tahun 1976 dilantik jadi gubernur DKI. Kan belum ada tuh balai kota hiasannya. Iya. Hiasan ya, bukannya untuk ngusir kejahatan, Mm-mm. ngusir roh apalah kata Musyrik orang itu itu makar. ya kan. Nggak boleh. Orang Betawi nggak mengenal itu. Islam Orang banget ya, Betawi. Pak, harusnya. Iya. Agamis Kalau orang banget. Betawi kan paling tidak dia karena Islamnya kuat, Mm-mm. di depan pintu tuh biasanya kan ada bacaan ayat kursi. Iya. Itu yang kita yakini, bukan ondel-ondel, penjaga rumah dari kejahatan, dari roh jahat, dari ini, dari setan, dari iblis. Iya. Bukan. Itu Kita hoax doang berarti nggak yakin itu, nggak percaya itu. Hoax, Pak. Iya, cuma- Nah, Apa omongan orang-orang aja gitu ya? ya menurut Kepercayaan. yang tidak mengerti persoalan. Nggak ngerti. Iya, di persoalan. Itu awalnya itu dari lagu. Saya itu tahun 70 ditenarkan tahun 75. Sebelum tahun 70 belum ada ondel-ondel, belum ada lagunya. Nah, yang nyiptain orang mana, Pak? Kok bisa dibuat? Coba deh kalau namanya Joko Joko. Joko. Joko mah bukan Betawi ya, Pak? Subagio apa ya? Yo? Jawa. 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 Iya. Lagu. Mm-mm, Jawa itu. Iya. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Nyo, Nah, iya. gitu. Ondel-ondel ade anaknya. Padahal dibuat belum ada anaknya, Iya. masih suami istri. Nah, gitu. Pak, tapi kesel nggak kalau misalkan ondel-ondel itu sekarang dijadiin buat nyari uang kayak pengamen gitu kan? Sekarang banyak. Kalau saya sih bebas-bebas aja ya, karena memang ondel-ondel menurut saya juga jangan dijadikan ikon, Mm-mm. karena itu ini apa? Orang Betawi nggak punya kepercayaan kayak begitu. Betawi itu orang agama yang kuat, Mm-mm. agama Islamnya kuat. Kayak lagu si Sidul kan, ya kan? Sidul, anak Betawi, kerjaannya sembahyang mengaji. Kerjaannya sembahyang mengaji, nggak pacaran dulu. Oh iya, Taat, siap. taat. Sembahyang mengaji. Nah, Mm-mm. gitu. Jangan kire anak Betawi. Ya, Asik. gitu. Jadi lagunya aja udah begitu diciptainnya. Agama sekali. Terus tiba-tiba diciptakanlah itu ondel-ondel untuk mempengaruhi orang Betawi yang beragama percaya sama yang kayak begitu kan. Terus kalau misal ikon bukan ondel-ondel, bukan model apa nih? Ada. Apa? Ikon dari abad ke-13 kita punya ikon sebetulnya. Rumah kebaya, Rumah kebaya. rumah kebaya. Bentukannya kayak Itu gimana yang tuh, nggak Pak? pernah. Rumah kebaya itu kayak gunungan Gunungan. yang semua orang nggak punya gitu. Aduh. Terus begini. Wis. Jadi ada satu gunung, Mm-mm. terus ini, terus Iya, begini. Agatha. terus ornamen-ornamennya nih, etnik-etniknya diambil dari kaki balang. Kaki Mm. balang Itu apa? yang bengit. Balang. Tuh. Kaki Yang balang untuk- apa, Pak? Kaki balang. Balang, kaki balang. Balang, kamu nggak pernah ketemu balang ya? Binatang, Belalang. belalang, Belalang. Oh, belang. Pak. Iya, belang. Belang. Apaan belang? balang, belalang. Jadi diambil dari kaki belalang. Ya, kan begini nih bentuknya, set. Nah, terus gini, Heeh. gitu, terus gini lagi gini. Sama kembang kelape, ya. Terus lagi bunga melati. Terus ini apa? Kayak lukisan Picasso, kubisme. Tuh yang begini-begini tuh kotak segitiga kotak gitu. Itu ornamen-ornamennya rumah kebaya. Nah, rumah kebaya saya cari nggak ada yang sama. Setiap suku punya rumah sendiri, punya rumah apa tuh adat, Iya, rumah adat sendiri kan. Ciri khas. Medan, Iya, ada. Sumatera punya adat sendiri, Bali punya adat sendiri, Kalimantan punya adat sendiri. Nah, Betawi punya namanya rumah kebaya. 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 Nah, Pak, Kebaya. dari tadi kan Bapak udah apa namanya nyanyi-nyanyi gitu.
ada nggak lagu yang pengen Bapak nyanyiin gitu? Boleh, Terakhir Pak. abis ini Bawain lagu. sebelum kita tutup Ya, acaranya kita jali-jali. nyanyi dulu. Jali-jali, Pak. Boleh Pak, Jali-jali. silakan Pak. Silakan. Jali-jali itu ada buahnya. Ada Buah kecil. jali-jali, Pak. Dulu dipakai untuk buat kalung. Ya, jali-jali. Daunnya kayak pohon jagung. Daun jagung. Oh, betul. Jali-jali itu. Nah, Mm-mm. Daun jagung tau kan? tahu. Panjang gini. Iya. Nah, itu ada buahnya kecil-kecil. Nah, kita dulu zaman anak masih kecil nih kita nih namanya. Itu suka cari untuk dibikin kalung. Jali-jali. Oh, itu jali namanya. berarti buah. Buah pohon yang persis kayak daunnya kayak pohon jagung. Ya coba Pak nyanyiin Jali-jali. lagunya, Pak. Ya, Nyanyiin lagunya, Pak. Saya Kayak- penasaran, soalnya dari tadi Bapak sebenarnya bagus kok, Pak. sedikit aja ya. Ya sedikit boleh dah. Boleh. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak merdu sekali. Merdu banget emang. Ya. Nyanyi juga merdu. Capek sedikit, tidak peduli, sayang. Capek sedikit, tidak peduli, asalkan Tuhan senang di hati. Ya. Nah, gitu. Pak, makasih banyak ya Pak udah beri kita pelajaran banyak tentang kebudayaan Ya. Betawi. Jadi Ya. penonton pada tahu tentang kebudayaan Betawi itu gimana? Budaya. Budaya. Jangan budaya. Mm-mm. Budaya Betawi, ya. Budaya Mungkin Betawi. Ya. Sampai sini aja Pak. Oke. Terima kasih sudah mau kita ajak obrol. Ya. Jangan lupa nonton episode video kita berikutnya. Saya Rifa Faira dan partner saya. Pani Fatruski. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Dan jangan lupa follow sosial media kita di bawah Yoi. ini. Dadah. Dadah.